Tangan Tuhan akan memberi yang terbaik bagi manusia, pelangi kasih-Nya. Terima kasih Dea Sinaga untuk lagu pujian yang telah disampaikan. Show me the stairway I had to climb. It's worse now than then, Lord Jesus, if you see the world today. One day at a time. Terima kasih Donald dan teman-temannya yang sudah menyampaikan lagu pujian bagi kita pada saat ini. Dan juga kepada Jonathan, Rachel, dan Gary untuk instrumen yang membawa kita merindukan satu kota, Yerusalem yang baru. Judul pembicaraan saya pada pagi hari ini adalah perihal kerajaan surga. Sebuah perubahan sedang datang. Ada apa dalam penanggalan tahun 2009? Kita melihat adanya bencana alam, kelaparan, terorisme, penggunaan obat-obat terlarang, kematian, bahkan kematian orang-orang yang masih muda, dan juga peperangan. Saudara-saudaraku, dunia ini bukan tempat kita, bukan rumah kita. Namun di dalam melihat apa yang sedang terjadi pada tahun 2009 ini, biarlah kita dapat berpatokan kepada pelajaran pengajaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas 21 ayat 34 sampai 36 yang berbunyi, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Daniel Franklin, editor dari sebuah majalah ekonomi, The World, pada tahun 2009 dia mengatakan, siapapun yang mengharapkan masa ketenangan setelah pergolakan tahun yang lalu akan kecewa. Walaupun tahun 2009 dikatakan berjanji untuk menjadi periode penyesuaian yang menyegarkan untuk satu dunia yang akan diubahkan. Saudara-saudaraku, mari kita melihat sekarang kejadian-kejadian yang ada di dunia ini, yang sedang terjadi pada saat ini, dan melihat kondisi-kondisi ini dari segi nubuatan Alkitab. Yang pertama, Amerika Serikat dan tantangan-tantangan yang menakutkan. Wall Street Journal 5 November 2008 mengatakan Amerika bisa membalikkan halaman satu dari satu zaman. Inilah kekuatan daripada Amerika Serikat. Namun para pemimpinan Amerika Serikat pada saat ini sedang menghadapi satu tantangan yang menakutkan. Semua hal yang terjadi di dunia ini, kemerosotan global, selalu ditimpahkan ke Amerika. Pierre Steinbrück, Menteri Keuangan Jerman, mengatakan di Bundestag Parlemen Jerman, apa yang dia katakan? Amerika Serikat akan kehilangan statusnya sebagai negara adikuasa dunia, dan dunia ini tidak akan pernah sama lagi. Lebih lanjut, Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengatakan bahwa krisis keuangan di Amerika Serikat harus diambil sebagai satu tanda bahwa kepemimpinan Amerika dalam ekonomi global sedang berakhir. Lebih lanjut, majalah The Guardian dengan topik 2025 akhir dominasi Amerika Serikat mengatakan organisasi intelijen Amerika Serikat yang terkemuka telah memperingatkan bahwa dunia sedang memasuki satu periode yang tidak dapat diramalkan dan yang tidak stabil, di mana dikatakan Amerika Serikat tidak lagi mampu memerintah diri sendiri karena kuasanya mulai menyusut. Saudara-saudaraku, negara Amerika Serikat merupakan negara yang menjadi penghalang pertobatan nasional dan pertobatan global. Kenapa? Sistem pendidikan Amerika mewajibkan bahwa semua sekolah-sekolah pemerintah yang ada di Amerika Serikat untuk mengajari
saat ini telah mengesahkan perkawinan sejenis. Berita dunia yang kedua, kemunculan Brasil di Amerika Serikat. Sering sekali kita merasa khawatir dengan pergerakan daripada Presiden Venezuela Hugo Chavez. Namun untuk tahun 2009, Chavez bukan merupakan bintang di Amerika Selatan. Bintang Amerika Selatan adalah Brasil. Sebagai salah satu contoh, Presiden Zelaya yang disingkirkan, dia mengambil posisi aman di kedutaan besar Brasil. Kenapa? Oleh karena dia percaya Brasil merupakan negara yang akan menjadi keunggulan di Amerika Selatan. Ada satu artikel dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang berkata, setelah beberapa dekade dari suatu pertumbuhan yang tersendat-sendat dan gangguan politis, Brasil saat ini kelihatannya sedang diseimbangkan agar untuk pada akhirnya menggenapi potensinya yang tidak disadari selama ini, yaitu sebagai suatu pemain global. Dan kemudian Daniel Franklin pada majalah yang sama The World tahun 2009 meramalkan bahwa pergeseran kekuasaan saat ini ada pada tempat-tempatnya, seperti Brasil, Rusia, India, dan China. Dan ini akan terjadi dengan cepat. Negara-negara ini diharapkan akan lebih berperan dalam menjalankan dunia ini. Yang ketiga, Australia dan perubahan teritorial. Perdana Menteri Australia Kevin Rudd mengatakan, kita sedang melihat satu waktu di daerah Asia Pasifik dan sejarah dunia di mana untuk pertama kalinya dalam beberapa ratus tahun kita akan mempunyai kuasa-kuasa selain daripada kuasa-kuasa Anglo-Saxon yang akan menjadi pemain-pemain dominan di dunia ini. Latar belakang kenapa Perdana Menteri Kevin Rudd mengatakan ini oleh karena berkembangnya pergerakan teroris yang mengancam daerah Pasifik Selatan, dan Australia akan menjadi pemain utamanya. Yang berikut adalah kecepatan ekspansi militer Cina. Berita utama di Daily Telegraph tanggal 29 September 2008 dikatakan, kemiliteran Beijing akan segera mengimbangi lawan-lawannya, kata para ahli. Dan kemudian seorang wartawan bidang pertahanan Thomas Harding mengatakan, negara Cina dengan cepat mengembangkan militernya yang sangat modern yang akan sama dengan tentara Barat. Christopher Foss, editor dari Jane's Armor and Artillery, mengkaitkan berita-berita ini dan mengatakan, negara Cina sedang mengembangkan suatu kekuatan yang modern, sangat lincah dan mampu dioperasikan dimanapun juga, jika tidak lebih baik daripada pasukan Barat. Dan diperkirakan pada tahun 2015, Cina akan memiliki 6 kapal selam sekelas Jin dengan jangkauan tembakan proyektil balistik nuklirnya JL-2 yang dapat mengancam daerah pesisir dan timur dan barat Amerika Serikat. Negara-negara yang berikut adalah Pakistan dan Afghanistan, negara-negara dalam krisis. Satu kolom dari Wall Street Journal menggambarkan Pakistan. Dikatakan, Pakistan adalah raksasa Islam bersenjata nuklir yang dijalankan oleh satu pemerintahan baru yang tidak dapat dipercaya, dikepung oleh keretakan-keretakan politis internal, menjalankan suatu perjuangan keras untuk mengatasi pemberontak-pemberontak Taliban dan Al-Qaeda di sepanjang perbatasannya dengan Afghanistan, dan diancam oleh Islam radikal yang marah karena serangan militer Amerika atas mereka. Dan USA Today 30 September 2008 mengatakan, kekerasan di sepanjang perbatasan Pakistan telah membuat puluhan ribu orang untuk mencari tempat perlindungan di Afghanistan Timur, dan dilaporkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Data militer menunjukkan bahwa serangan bunuh diri di seluruh negeri itu telah membunuh 1.200 orang dalam 15 bulan terakhir ini. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada majalahnya bulan November dan Desember tahun 2008 mengatakan, Afghanistan dan Pakistan di
dalam krisis. Lebih banyak pasukan Amerika Serikat, lebih banyak uang, dan penyerangan yang dilakukan ke dalam daerah-daerah di mana suku yang tidak berhukum hanya akan berdampak sedikit untuk menghadapi ancaman atau kekacauan yang sedang bekerja. Lenturan otot Rusia. Pemimpin Rusia, Perdana Menteri Vladimir Putin, Presiden Dmitry Medvedev, pada saat ini sedang menggunakan kekayaan minyak negeri itu untuk membangun kembali modernisasi militernya, untuk kembali kepada kekuasaan pada waktu Perang Dingin. The Daily Mail melaporkan pada tanggal 4 Oktober 2008 bahwa Angkatan Laut Rusia siap untuk berlayar ke Mediterania untuk melakukan operasi militer di halaman belakang NATO untuk pertama kalinya semenjak akhir dari Perang Dingin. Dan The Sunday Times 7 September 2008 mengatakan Rusia sedang mempertimbangkan meningkatkan bantuannya kepada program nuklir Iran. Kremlin sedang mendiskusikan pengiriman tim ahli nuklir ke Rusia ke Teheran, dan mengundang ahli-ahli nuklir Iran ke Moskow untuk pelatihan. Bukan hanya itu, Wall Street Journal 14 November 2008 mengatakan sampai Presiden Belarus mencoba untuk menyebar rudal Rusia yang dapat mencapai ke dalam Eropa. Rusia pada saat ini sudah menandatangani perjanjian energi dengan Venezuela yang dirancang untuk membangun ladang-ladang minyak Venezuela dan memperkuat daya mampu militer negara itu. Muammar Gaddafi dari Libya dikatakan telah menawarkan kepada Rusia penggunaan pangkalan angkatan lautnya. Montenegro, satu negara yang dijuluki pada tahun 2009 sebagai Moscow on the Sea. Kita beralih ke Afrika, pergolakan di Kongo. Pada saat ini atau pada tahun lalu mungkin kita mendengar bahwa Zimbabwe merupakan negara yang paling kacau. Tetapi kita perlu pahami bahwa Afrika Selatan sedang berkembang ke arah kekacauan. Namun berita terbesar yang dicantumkan yang mengisi kepada nubuatan Alkitab tentang pergolakan di Afrika adalah pergolakan di Kongo. Laurent Nkunda, pemimpin pemberontak Kongo, mengatakan, "Aku menghendaki Eropa untuk mengenal bahwa Kongo sedang dalam kelahiran sebuah revolusi. Eropa," dia katakan, "harus tidak memberangusnya." Di Timur Tengah, Iran merupakan sebuah dilema. Sebuah majalah terbitan Inggris, Standpoint, bulan September 2008, menjelaskan mengenai situasi Iran di bawah kepemimpinan Presiden Mahmud Ahmadinejad. Dia katakan, Iran telah menguji kekuatan Barat yang tumpul, yang telah melanggar setiap kewajiban-kewajibannya di bawah Traktat Bebas Nuklir, dan mengolok-olok setiap pemeriksaan oleh IAEA, Badan Pemeriksa Atom dan Energi Dunia. Iran telah menyediakan senjata-senjata kepada milisia Syiah di Irak dan Taliban di Afghanistan, dan secara rutin mengumumkan bahwa Israel harus dihapus dari peta bumi. Michael Ledin, Scholar Freedom, The Foundation for Defense Democracies, dan editor dari Review Online berkata, jika warga Iran sungguh-sungguh mempunyai senjata, maka tidaklah sulit untuk membayangkan jika pada saat krisis mereka tidak akan menggunakannya. Pokoknya atau pada intinya adalah bahwa kita mempunyai satu musuh yang tidak dapat didamaikan, yang tidak memiliki tujuan untuk bernegosiasi untuk suatu penyelesaian dengan kita. Mereka menghendaki kita mati atau dikuasai. Tidak ada jalan keluar yang tanpa rasa sakit, dan lebih lama kita menunggu, semakin besar rasa nyeri atau rasa sakit itu. Menghadapi ancaman dari Iran, The Sunday Times menceritakan tentang Israel.
Di dalam terbitan tanggal 23 November tahun 2008 dikatakan, di panas panggangan padang gurun Negev di selatan Israel, Angkatan Udara Israel berada dalam pelatihan untuk suatu misi rahasia. Diindikasikan bahwa skuadron ini sedang siap-siap menghadapi konflik. Ada 80 teknisi Amerika Serikat berpangkalan di Bandara Udara Militer Nevatim yang ada di Negev, dan mereka sudah menginstal suatu sistem radar jenis X yang paling canggih di dunia dengan jarak jangkauan 1250 mil atau 2000 km, dan ini secara pasti akan meningkatkan kapasitas taktis pertahanan dan penyerangan Israel di udara. Salah seorang pilotnya ditanya, kenapa? Dan dia menjawab, kami merasakan masa depan Israel tidak aman dan kami ingin melakukan apa yang kami dapat lakukan untuk membelanya. Masa depan Israel cukup suram di bawah kepemimpinan yang baru, kepemimpinan Amerika Serikat, Barack Obama. Oleh karena apa? Sunday Times 16 November 2008 mengatakan Barack Obama sedang mengejar suatu ambisi perdamaian di Timur Tengah yang disertai pengakuan atas Israel oleh dunia Arab. Kedengarannya bagus. Sebagai pertukaran dari penarikan Israel kepada garis perbatasan sebelum tahun 1967. Kalau sampai ini terjadi, maka hal ini merupakan satu hal yang paling mengerikan bagi bangsa Israel. Oleh karena apa? Oleh karena jika Israel kembali kepada garis perbatasan sebelum tahun 1967, maka dikatakan Israel akan merupakan satu negara yang paling mudah diserang oleh bangsa-bangsa Arab, dan itu merupakan titik awal daripada kehancuran Israel. Minggu yang lalu Presiden Barack Obama mengatakan bahwa pemukiman-pemukiman yang sedang dilakukan oleh bangsa Israel di tepi barat adalah ilegal, dan Israel menantang ini. Hal yang berikut adalah bagaimana hubungan antara Eropa dan Amerika Serikat. Berlin dan Washington, suatu pergeseran hubungan. Jika pada tahun-tahun sebelumnya kita melihat bahwa Prancis merupakan satu negara yang paling gencar, yang paling kuat menghalangi kebijakan Amerika Serikat. Pada saat ini Prancis di bawah pimpinan Presiden Nicolas Sarkozy telah menjadi negara yang pendiam. Peran penantang Amerika Serikat di Eropa yang muncul sekarang adalah Jerman. Seorang pejabat senior Amerika memberi label Berlin sebagai Paris yang baru. Para pakar ekonomi melaporkan Iran dan Afghanistan merupakan titik permasalahan bagi Rusia dan Amerika. Namun posisi Jerman sedang mengganggu Washington. Pada puncak pertemuan NATO di Bukares, Romania, April 2008, Kanselir Jerman Angela Merkel berdiri paling keras melawan tekanan Amerika untuk mengabulkan suatu peta perjalanan keanggotaan atau Membership Action Plan, rencana penggabungan Ukraina dan Georgia ke NATO. Dan kemudian dikatakan setelah pasukan Rusia menyerang masuk ke dalam Georgia pada bulan Agustus 2008, Amerika sebenarnya berkeinginan untuk mengabaikan Kremlin, sementara Jerman kelihatannya cenderung untuk kembali berbisnis seperti biasanya dengan Rusia. Jerman sekarang ini menjadi pemimpin yang bersifat skeptis terhadap Amerika Serikat, khususnya dalam menggunakan sanksi-sanksi ekonomi kepada Iran untuk melemahkan program pengayaan uraniumnya yang mengkhawatirkan dunia itu. Herald Tribune 16 September 2008 mengatakan, ini pada waktu Angela Merkel diwawancarai, bisakah Anda terpilih menjadi kanselir Jerman tahun depan? Kalau saya tidak salah, besok adalah waktu pemilihan di Jerman. Jika lawan-lawan Anda mengatakan bahwa tujuan Anda adalah melepaskan Jerman dan Eropa dari Amerika Serikat dan menentukan satu kebijakan yang membuat Eropa memiliki jarak yang sama antara Rusia dan Amerika, Angela berkata, ya,
bisa. Saudara-saudaraku, pergerakan daripada Jerman ini sejalan dengan nubuatan, di mana di dalam nubuatan dikatakan bahwa Eropa Tengah akan hilang pada akhir zaman. Inggris dan gaya hidup kekeluargaan yang menyimpang dari kebiasaan, melindungi anak-anak dari pelecehan keluarga telah menjadi suatu kisah besar di negara ini. Khususnya setelah kematian daripada seorang bayi, kita sebutkan dengan nama bayi P. Bayi ini meninggal, bayi yang berusia 17 bulan ini meninggal setelah menderita dari 15 luka tusukan, 50 luka tusukan. Dan tusukan ini diakibatkan oleh ibunya sendiri, kawan pria daripada ibu ini, dan seorang lagi yang indekos di rumah mereka. Dan ibu, kawan prianya, dan seorang teman mereka ini mengaku bersalah kepada tuntutan kematian daripada anak yang berusia 17 bulan. Di Inggris, rata-rata 4 kematian akibat pelecehan terhadap anak-anak terjadi setiap minggunya. Apakah hanya individu yang dipersalahkan? Masyarakat Inggris juga harus dipermasalahkan. Inggris merupakan negara yang mana dalam sistem pendidikannya pada saat ini mewajibkan untuk mengajarkan penerimaan the third gender, jenis kelamin ketiga, yang mana merupakan jenis kelamin yang sah dan legal dan harus diajarkan di sekolah-sekolah. Melanie Phillips, seorang penulis dan redaksi, mengatakan kejadian-kejadian itu adalah hasil dari satu proses yang telah berlangsung selama 3 dekade belakangan ini, di mana nilai fundamental dari masyarakat yang beradab telah secara sistematis dibuang sebagai sampah dan diputarbalikkan. Mereka adalah hasil dari doktrin yang mengatakan bahwa semua gaya hidup harus dianggap sama dan bahwa tidak seorang pun mempunyai hak untuk menghakimi siapapun. Jadi dengan demikian, wanita-wanita mempunyai satu hak atas kemurahan Tuhan untuk melahirkan bayi walaupun tanpa ikatan pernikahan. Penolakan atas perzinahan atau menjadi orang tua tanpa pasangan merupakan satu prinsip yang harus dijalani oleh setiap orang. Dan kemudian Melanie berkata, orang-orang yang tangannya bersimpuh darah adalah oknum intelijensia yang telah membuat keteraturan pernikahan, kehidupan kekeluargaan di luar firman, yang memaksakan doktrin multikulturalisme yang tanpa penghakiman yang fanatik. Dan hal ini dikatakan telah menyebabkan Inggris turun kepada masa kebiadaban. Saudara-saudaraku, this world is not our home. Inilah kejadian-kejadian yang kita lihat yang terjadi pada tahun 2009. Dan tahun depan kejadiannya saya yakin akan lebih sulit lagi. Bagaimanakah surga sebenarnya? Sebuah tempat yang menjadi idaman kita, sebuah tempat yang menjadi cita-cita dan pengharapan kita. Barack Obama di dalam kampanye pemilihan presidennya berkata, selalu mengatakan kata-kata change, perubahan. Saudara-saudaraku, hanya Allah yang bisa menepati janji. Orang-orang atau manusia-manusia selalu mengalami kesulitan untuk menepati janji. Janji-janji perubahan yang dijanjikan oleh dunia ini, oleh para pimpinan-pimpinan, adalah satu hal yang tidak mungkin untuk dapat dilaksanakan. Kita sebagai orang-orang Kristen harus menyadari bahwa Yesus Kristus adalah pembela kita yang besar, seorang yang akan membuat satu perubahan, dan perubahan yang akan diberikan oleh Yesus Kristus adalah satu perubahan yang luar biasa. Di dalam hal ini, banyak orang berpikir bahwa kerajaan Yesus adalah di dalam hati kita. Tetapi berita baik bagi kita, kerajaan yang Yesus akan berikan kepada kita adalah satu kerajaan yang benar-benar nyata, kerajaan untuk kita tempati. Wahyu 11 ayat 15 berkata,
Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapi, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Yesuslah yang akan menjadi pemimpin daripada kerajaan yang akan kita rindukan dan kita tuju pada saat ini. Ada 5 cara Kristus mengubah pemerintahan dunia ini. Dan perubahan atau change yang akan Yesus berikan adalah perubahan yang bukan bersifat sementara, tetapi bersifat selama-lamanya. Salah satu tindakan daripada hal yang Yesus ingin lakukan, yaitu pada pemerintahannya yang baru, Dia akan mempromosikan satu iman yang universal, di mana dikatakan bahwa iman universal ini akan menghapus penggabungan antara gereja dan negara. Oleh karena banyak hal-hal yang terjadi, penipuan, perpecahan keagamaan yang diakibatkan oleh karena campur tangan negara. Promosi satu iman yang universal dan praktek keagamaan yang akan menjadi batu penjuru daripada pemerintahan Yesus Kristus akan berdasarkan kepada apa yang dikatakan di dalam Alkitab pada Zakaria 14 ayat 9, di mana dikatakan, maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Ketika orang atau kita sebagai orang-orang Kristen dapat merasakan berkat-berkat Tuhan, ajaran-ajaran Tuhan yang memberikan satu berkat bagi kita, maka kita akan merasakan lapar untuk mempelajari lebih banyak tentang bagaimana caranya menerapkan satu kehidupan yang lebih baik, menerapkan satu iman yang lebih baik, iman kepada Tuhan kita. Dan kerinduan itu dapat kita baca pada Mika 4 ayat 2 yang dikatakan, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Dia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Dan Yesus berkata kepada kita dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara-saudaraku, Yesus akan datang dan memberikan perubahan. Yesus akan menjadi pemimpin kita. Pemimpin bukan hanya secara fisik, tetapi pemimpin secara rohani. Pada saat ini ada satu kutipan yang mengatakan bahwa kekristenan yang dipraktekkan sekarang ini sebagian besar adalah suatu sistem kemanusiaan yang dibuat oleh dan yang dibangun berdasarkan pandangan manusia terhadap Kristus, dengan beberapa percikan prinsip-prinsip Alkitab yang ditambahkan sebagai bumbu-bumbu penyedap. Saudara-saudaraku, Kristus akan datang dan memberikan satu iman yang benar, iman kepada Yesus Kristus, iman kepada Tuhan kita. Raja Daud meramalkan tentang kerajaan Kristus, dan dia berkata di dalam Mazmur 72 ayat 11, segala bangsa yang kau jadikan akan datang Mazmur 89 ayat 6, segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu, ya Tuhan, dan akan memuliakan namamu. Dan Raja Daud lebih lanjut mengatakan, kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Agama yang universal ini akan melibatkan satu ketaatan ibadah dan perayaan-perayaan agama yang Allah telah ungkapkan di dalam firman Tuhan dan telah dijalankan dan dijaga oleh Yesus dan murid-muridnya. Di dalam Zakaria 14 ayat 16 dikatakan, maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Dan di dalam kerajaan sorga
di dalam pemerintahan Yesus Kristus, hari Sabat merupakan satu hari yang akan menjadi ketaatan, salah satu contoh ketaatan ibadah keagamaan daripada semua orang. Yesaya 66 ayat 23 berkata, bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Pemerintahan Yesus Kristus untuk yang kedua adalah penyempurnaan manusia. Para pemimpin dunia menyadari bahwa dunia ini merupakan dunia yang tidak benar, dunia yang penuh dengan dosa, dengan manusia-manusia yang sudah korup, manusia-manusia yang tidak dapat dipercaya. Tetapi kedatangan Tuhan, pemerintahan yang akan Yesus berikan kepada kita adalah suatu pemerintahan yang akan membawa perubahan kepada diri kita. Penyempurnaan manusia ini. Yesaya 9 ayat 15 dan 16 mengatakan tentang keadaan manusia-manusia pada saat ini. Sebab orang-orang yang mengendalikan bangsa ini adalah penyesat, dan orang-orang yang dikendalikan mereka menjadi kacau. Ayat 16, sebab itu Tuhan tidak bersuka cita karena teruna-teruna mereka, dan tidak sayang kepada anak yatim dan janda-janda mereka, sebab sekaliannya mereka murtad dan berbuat jahat, dan setiap mulut mereka berbicara bebal. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Di bawah administrasi Kristus di dalam kerajaan Allah, semua aktivitas pemerintahan akan dirancang untuk satu tujuan: pengembangan karakter dan pemulihan karakter manusia kepada sifat-sifat Allah yang ilahi. Matius 5 ayat 48 berkata, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Perubahan hati dan sifat manusia dapat datang hanya oleh menerima keilahian Allah melalui karunia Roh Kudus-Nya. Di dalam Yoel 2 ayat 28 dikatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Peran Roh Allah di dalam hati dan pikiran kita, peran Roh Allah di dalam kehidupan kita akan menghasilkan buah-buah yang baik. Sebagaimana yang telah dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 24. Tetapi buah-buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, camkanlah apa yang nas Alkitab katakan di dalam Lukas 10 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karakter manusia akan dirubahkan di dalam kerajaan Allah, di dalam pemerintahan Yesus Kristus. Ibrani 8 ayat 10 mengatakan, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku ke dalam akal budi mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Pemerintahan Yesus Kristus akan didasarkan kepada firman Allah. Hakikat dari semua pengetahuan yang ada di dunia ini merupakan satu
daripada pikiran dan obsesi manusia. Tetapi hakikat daripada pengetahuan kerohanian yang berada di dalam kerajaan surga adalah berdasarkan hukum Allah dan merupakan keinginan Allah supaya kita melihat akan hal ini. Kolose 1 ayat 9 dan 10 mengatakan, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ayat yang ke-10, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saudara-saudaraku, dunia ini adalah dunia materialistik, memiliki kekurangan pemahaman tentang kebahagiaan dan pengetahuan yang sejati. Tetapi Tuhan memiliki satu hukum, satu pengetahuan yang luar biasa. Matius 6 ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudaraku, di bawah pemerintahan Yesus Kristus akan ada satu tingkat kemajuan yang akan dicapai, yang tidak pernah dicapai oleh dunia dengan sistem pendidikannya pada saat ini. Yesaya 9 ayat 6 dan 7 mengatakan, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub, dan firman-Nya itu menimpa Israel. Lebih lanjut, Yesaya berkata di dalam Yesaya 11 ayat 9, tidak ada yang berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Inilah merupakan satu dasar fundamental daripada pendidikan yang ada di dalam kerajaan sorga. Kerajaan sorga, pemerintahan Yesus Kristus akan berpusat dan berfokus kepada keluarga. Semua kebijakan Kristus akan dibuat menjadi pusat dari kegiatan sosial, organisasi pendidikan, dan ekonomi. Yesus Kristus dikatakan menjelaskan bahwa di atas semua manusia, Allah Bapa yang besar akan mengungkapkan seperti apa yang dikatakan dalam Matius 11 ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Allah selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Di dalam pengetahuan tentang Yesus Kristus ada pengetahuan tentang Allah Bapa kita. Dan keluarga merupakan satu hal yang paling utama yang berada di dalam kerajaan sorga. Kristus dan para rasulnya dikatakan menjelaskan bahwa pernikahan dan keluarga adalah fokus dari pembangunan sosial di dalam gereja. Peraturan agama seperti sistem sipil yang ada di dunia ini dan hukum pidana akan meningkatkan unit-unit keluarga. Di dalam Ulangan 6 ayat 2 dikatakan, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Dengan kata lain, kehidupan kekeluargaan, kehidupan rumah tangga, orang tua dan anak merupakan satu sistem yang akan berlangsung di dalam kerajaan surga. Dunia ini tidak mengajarkan hal yang demikian lagi. Salah satu tonggak daripada tatanan dunia baru yang telah dicanangkan oleh gereja setan, di dalam tonggak
mengatakan bahwa di dalam dunia tatanan yang baru tidak ada lagi sistem kekeluargaan tradisional. Anak-anak tidak lagi akan menurut kepada orang tua, kepada pemerintah, kepada guru, oleh karena anak-anak adalah milik dunia ini. Tetapi firman Tuhan mengajarkan dia hal yang lain, dan itulah yang akan Tuhan lakukan, yang akan Yesus lakukan pada waktu pemerintahan yang akan dia siapkan di dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, para orang tua, kita harus bisa membawa anak-anak kita, mengajarkan kepada anak-anak kita satu pelajaran-pelajaran yang baik. Oleh karena jika kita melakukan ini, maka kita akan mendapatkan harta yang terbesar. Mika 4 ayat 4 mengatakan, tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya, dengan tidak ada yang membuat mereka takut, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Dan para orang tua, Ulangan 6 ayat 7 mengatakan, haruslah engkau mengajarkannya, mengajarkan kepada anak-anak kita tentang kerajaan surga berulang-ulang, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Dan yang terakhir tentang pemerintahan Allah. Pemerintahan Allah akan menunjukkan satu kemajuan dan prestasi yang sangat menakjubkan, melebihi kemajuan yang dunia capai pada saat ini. Yesaya 35 ayat 1 mengatakan, padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Dikatakan bahwa produksi makanan akan meledak seperti suatu panen raya yang tidak akan selesai dikonsumsi sampai pada musim tanam berikutnya. Amos 9 ayat 13 mengatakan, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusun penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Saudara-saudaraku, surga merupakan tempat yang indah, di mana dikatakan binatang-binatang buas akan diubah. Yesaya 11 ayat 6 sampai 9 mengatakan, serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Ayat berikut, lembu dan beruang akan makan jerami. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedangkan singa akan makan jerami seperti lembu. Ayat berikutnya, anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Ayat yang terakhir, tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Semua bangsa kita akan berjalan ke Yerusalem, yang akan menjadi pusat agama, pusat pendidikan, dan pemerintahan kita. Yesaya 2 ayat 2 dan 3 mengatakan, akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa, kita semua akan berduyun-duyun ke sana. Dan dikatakan, banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bumi ini akan diubahkan. Kota-kota yang indah akan Tuhan sediakan bagi kita. Kota-kota dengan halaman-halaman, lingkungan-lingkungan seperti Taman Eden.
Ada 3 ayat berturut-turut yang ingin saya sampaikan yang menceritakan tentang kota Allah itu. Yesaya 51 ayat 3 dikatakan, sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala runtuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden dan padang belantaranya seperti taman. Kemudian Yesaya 61 ayat 4 dikatakan, mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Yesaya 36 ayat 35 mengatakan, sebaliknya mereka akan berkata, tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti taman Eden, dan kota-kota yang sudah runtuh, sunyi, senyap, dan musnah sekarang didiami dan menjadi kubu atau menjadi rumah-rumah kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, firman berita daripada Yesus Kristus bagi umatnya pada hari Sabat ini adalah tentang perubahan satu pemerintahan. Perubahan daripada pemerintahan dunia yang sangat fana, yang penuh dengan penipuan, yang penuh dengan kemunafikan. Yesus berkata dalam Yohanes 18 ayat 36, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Tetapi Yesus berkata, kerajaanku bukan dari sini. Yesus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini, adalah oleh karena dilakukan menurut kepada kehendak Allah Bapa kita. Dan saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus memanggil kita. Yesus ingin mengajarkan kepada kita satu pelajaran tentang kota Allah, tentang kehidupan yang Yesus berikan. Matius 20 ayat 25 mengatakan, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Pemerintahan Yesus adalah pemerintahan yang mengajarkan tentang kasih. Kasih Yesus Kristus kepada dunia ini telah membuat kita layak untuk hidup. Lukas 4 ayat 18 dan 19 mengatakan, Roh Tuhan ada padaku, saudara-saudara, oleh sebab itu Ia telah mengurapi aku, mengurapi kita, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku dan kita semua untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan kepada orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Seluruh pekabaran Kristus berada pada dasar daripada janji sistem dunia yang baru, janji yang akan ditepati kepada kita semua. Markus 1 ayat 15 mengatakan, waktunya telah genap, saudara-saudaraku, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ibrani 11 ayat 16, sebab itu Tuhan tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan kota bagi mereka. Jemaat Unai, lembaga Unai adalah merupakan jemaat dan lembaga yang Tuhan telah dirikan. Dan dalam hal ini kita menjadi satu saluran, membawa orang, membawa dunia ini kepada kerajaan Tuhan yang Tuhan janjikan. Unai, walaupun hanya merupakan singkatan daripada Universitas Advent Indonesia, tetapi Unai ada juga sebuah kata yang memiliki arti. Unai di dalam bahasa Basque, sebuah bahasa di daerah Spanyol sebelah utara, berarti gembala, yaitu penjaga dan penuntun domba-domba. Dan saya percaya bahwa Tuhan telah mendirikan lembaga ini untuk menjadikan kita semua, para staf dan dosen, menjadi gembala-gembala, untuk membawa para anak didik kita, para domba-domba itu, menuju kepada kerajaan surga.
Ada 3 kutipan Nyonya White yang ingin saya sampaikan pada sahabat ini. Yang pertama adalah definisi daripada falsafah pendidikan Advent yang tertulis di dalam buku pendidikan halaman 30 yang berkata, di dalam pengertian yang tertinggi, pekerjaan pendidikan dan pekerjaan penebusan adalah satu. Seperti di dalam pendidikan dan juga di dalam penebusan, tidak ada dasar kuat yang dapat diletakkan manusia kecuali kepada Yesus. Dan tujuan daripada pendidikan yang Tuhan telah dirikan di lembaga pendidikan ini, kita dapat baca di dalam Counsels to Teachers halaman 49, yaitu untuk membawa manusia kembali kepada keharmonian dengan Allah, untuk mengangkat dan mempermuliakan moralnya, agar ia boleh lagi mencerminkan gambar penciptanya. Dan ini merupakan tujuan yang besar dari semua pendidikan dan disiplin. Education halaman 13 merupakan satu tulisan Nyonya White tentang jangkauan falsafah pendidikan Kristen, di mana dikatakan bahwa pendidikan yang benar berarti lebih dari pengejaran pengetahuan, lebih dari suatu persiapan untuk kehidupan yang sekarang, suatu pengembangan fisik, mental, dan rohani yang harmonis untuk mempersiapkan para siswa ataupun mahasiswa-mahasiswi bagi sukacita pelayanan di dunia ini dan untuk sukacita pelayanan yang lebih tinggi di dunia yang akan datang. Sebagai kesimpulan, saudara-saudaraku, banyak tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dunia terus meningkat, memasuki suatu zaman perubahan yang revolusioner. Papan catur internasional sedang bergeser secara cepat, dan negara-negara bersaing untuk kuasa dan pengaruh. Ingat, kita perlu selalu mengingat bahwa Allah Sang Pencipta adalah Tuhan atas langit dan bumi, dan secara pasti memandu setiap kejadian untuk terjadi sesuai dengan apa yang Dia telah nubuatkan di dalam Alkitab. Dan untuk semua yang terjadi di dunia ini, untuk pemerintahan yang sedang terjadi sekarang ini, Tuhan berkata, ada hukuman-hukuman yang tidak bisa dielakkan untuk cara hidup atau cara dunia hidup sekarang ini, dan hukum Allah itu pasti akan diberlakukan. Oleh sebab itu, biarlah menjadi satu pengharapan kita dan doa kita sampai Maranatha, even so, come Lord Jesus.